Shalom saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh agung dan mulia nama-Mu. Syukur kami ucapkan atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah damai sejahtera pada hati dan pikiran kami semuanya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai 22. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini, Tuhan memulihkan kehidupan umat-Nya. Saudara-saudara sekalian, dari pribadi Tuhan sendiri tidak ada sama sekali kejahatan kita temukan. Sebagaimana Dia juga menginginkan manusia ciptaannya itu tidaklah jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi manusia yang pertama itu, yaitu Adam dan Hawa, ternyata jatuh ke dalam dosa. Bahkan banyakkan dari keturunannya menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Kejahatan itu semakin merajalela hingga ke zaman Nuh. Hal itu memilukan hati Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan sangat menginginkan pertobatan orang-orang tersebut, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Dalam hal kejahatan bagi Tuhan tidak ada sama sekali kompromi. Sebagai ganjaran akan kejahatan Tuhan memberikan hukuman. Hukuman itu adalah Tuhan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi mati binasa, kecuali Nuh dan yang ada padanya di dalam bahtera yang dibangunnya atas perintah Tuhan. Betapa ngerinya peristiwa ini, oleh karena kejahatan manusia itu sendiri, ciptaan lainnya juga kena dampak. Saudara-saudari sekalian, lamanya air itu berkuasa di atas bumi 150 hari lamanya, hingga pada akhirnya air bah itu surut, yang dibuktikan dengan burung merpati yang dilepaskan oleh Nuh tidak kembali lagi kepadanya. Hingga bumi telah kering, lalu Allah berfirman kepada Nuh, inilah nats khotbah kita pada saat ini. Allah berfirman kepada Nuh, supaya ia keluar dari bahtera bersama-sama dengan istrinya serta anak-anaknya dan istri anak-anaknya, bahkan segala binatang yang bersama-sama dengan mereka di dalam bahtera itu, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, supaya disuruh keluar bersama-sama dengan mereka.
Maksud Allah supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Sesuai dengan firman Allah tersebut, keluarlah mereka dan segala binatang yang masing-masing menurut jenisnya dari bahtera itu. Betapa besarnya kuasa Tuhan itu terhadap mereka. Nuh sangat bersyukur atas kebaikan Allah kepadanya, yang melengkapi belas kasihan bagi pembebasannya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia melakukannya bukan karena perintah khusus dari Allah, tetapi karena mezbah dan korban-korban bakaran sudah merupakan ketetapan ilahi dan ibadah. Ia tidak menunggu perintah khusus seperti itu untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Orang-orang yang sudah menerima belas kasihan dari Allah haruslah menjadi yang terdepan dalam mengucap syukur dan melakukannya bukan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Di sini kita melihat keutamaan Tuhan dalam kehidupan Nuh. Ia memulai dengan mendirikan mezbah bagi Allah. Allah sebagai yang utama haruslah yang pertama dilayani, dan barang siapa memulai dengan Allah, memulai dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambil oleh Nuh beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Allah berkenan pada persembahan-persembahan yang dinaikkan tersebut. Allah amat berkenan pada ibadahnya itu. Dalam hal ini berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Allah bertekad untuk tidak pernah menenggelamkan bumi lagi. Dalam hal ini pandangannya tidak tertuju pada korban Nuh, melainkan terlebih pada korban Kristus sendiri, yang diperlambangkan dan diwakilkan olehnya, dan yang memang merupakan persembahan dan korban yang harum. Keamanan yang pasti di sini diberikan, dan apa yang bisa diandalkan itu adalah bahwa penghakiman ini tidak akan pernah diulangi. Maksudnya sudah ditetapkan bahwa sekalipun Allah bisa menimpakan bencana, Ia tidak akan pernah lagi menghancurkan bumi ini secara keseluruhan, hingga tiba hari ketika waktu tidak ada lagi. Allah tidak akan lagi memakai cara seperti itu. Sekalipun yang ditimbulkan hati manusia itu adalah jahat dari sejak kecilnya, atau sudah mendarah daging, bahkan peredaran alam tidak akan pernah diputuskan. Selama bumi masih ada dan manusia hidup di atasnya, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara-saudari sekalian, dari nats khotbah ini Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya dan memelihara hidup orang yang percaya kepadanya. Allah berdaulat penuh atas dunia. Tuhan memulihkan kehidupan umat-Nya melalui hukuman dan belas kasihan-Nya. Dia mempertahankan kelangsungan hidup dunia ciptaan-Nya dengan masa-masa yang telah ditetapkannya. Bahkan keseriusan Allah terhadap rencananya tersebut terwujud dalam putranya sendiri, yang rela mati demi menyelamatkan kita umat manusia dari murka kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kuatkan kami Tuhan di dalam roh-Mu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih kami ucapkan atas segalanya Tuhan. Bagi-Mu kemuliaan, dan ampunlah kami atas segala keberdosaan kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.